Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan memulai setiap ibadah kita pada sore hari ini. Kita mau memberikan hati kita yang terbaik bagi Tuhan, dan kita mau benar-benar merasakan hadirat Tuhan pada sore hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.
Bapa. Kami mau merendahkan hati kami Tuhan. Kami membawa hati kami membawa bencana-bencana kosong kami Tuhan ke hadapan-Mu Tuhan Yesus. Engkau gantikan dengan sukacita yang melimpah Tuhan. Engkau rawat kami, Engkau jamah kami Tuhan Yesus, sehingga kami mempunyai sukacita dari surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada sore hari ini Tuhan, kami benar-benar rindu akan Engkau. Kami benar-benar rindu akan kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami ingin memuji memuliakan nama-Mu, bersorak-sorai akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada sore hari ini Tuhan, kami siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Yang siap memuji memuliakan nama Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya percaya saudara dan saya telah dipulihkan oleh Tuhan. Saya percaya saudara dan saya memiliki sukacita dari surga. Amin saudara. Mari kita berdiri bersama-sama, berikan tos pada kanan kiri saudara, dan kita mau katakan kemenangan adalah milik kita. Haleluya, glory, glory, haleluya. Amin. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Yesus
Yesus ada kekuatan. Haleluya. Biarlah kita yang masih diberikan kesempatan oleh Tuhan Yesus, kita bersama-sama memaknai akan hidup kita. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Selama kita hidup bagi Tuhan Yesus. Karena Yesus adalah kebenaran. Yesus adalah yang menyelamatkan kita. Dia adalah firman Tuhan yang datang dari surga untuk menyelamatkan kita. Yesus, kau kebenaran. Oh Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu Tuhan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersama-sama kita mau menyembah Tuhan. Yesus, kau kebenaran. Amin Tuhan. Yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup
menyembah Tuhan pada sore hari ini. Kita mau menyatakan dunia tidak bisa memisahkan kita dengan Tuhan. Dunia tidak bisa menggertak kita untuk menjauhi kasih Tuhan. Dunia tak akan bisa menjauhkan apapun kita daripada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kita mau bersama-sama kita menaikkan penyembahan kita pada Tuhan Yesus. Kita mau bersungguh-sungguh pada sore hari ini. Biar perawatan Tuhan nyata atas kita. Haleluya, 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 haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih. Haleluya. 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 Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, biarkan kami terperosok Tuhan Yesus. Tapi biarlah berpegang tangan kami Tuhan. Dunia tidak akan dapat menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan Yesus. Dunia tidak akan bisa Tuhan, karena kasih-Mu ya dan amin atas hidup kami Yesus. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu bersyukur karena hari-hari kami ada di dalam rencana Tuhan. Setiap puji-pujian yang telah kami naikkan di hadapan Tuhan, biarlah semakin memotivasi kami, membangun iman percaya kami di tengah situasi yang tidak menentu ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami bersama akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Kau mempersiapkan setiap hati kami supaya taburan kebenaran firman-Mu dapat menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang akan Engkau pakai menyampaikan firman Tuhan, biarlah seturut sekehendak hatinya Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah, kiranya Tuhan juga akan memberkati. Kami sambut kebenaran firman-Mu dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silahkan duduk. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, saya bersyukur kalau hari ini kembali kita bisa beribadah. Kalau sudah ada beberapa minggu kita tidak beribadah karena dengan adanya keterbatasan, tapi biarlah tidak mengurangi hormat kita. Saudara, dengan keterbatasan inilah saudara, jadi kalau hari ini kita live-nya tidak di gereja, tapi live-nya di rumah ya saudara. Dan ketika saya membuat video ini ya saudara, banyak sekali hal-hal
yang menghentikan proses pembuatan video ini. Dari anak yang nangis karena saya bikinnya tadi malam juga ada anak yang nangis, juga ada tetangga, bukan tetangga protes, enggak saudara, ada tetangga yang datang ngasih makanan buat kami saudara. Puji Tuhan saudara. Dan biarlah pada sore hari ini hati kita limpah dengan ucapan syukur. Baik, pertama-tama saya mengucapkan selamat hari Paskah buat kita semuanya. Baik jemaat Tuhan yang ada di pelosok, baik jemaat Tuhan yang ada di Sumberhaji, saya mengucapkan selamat hari Paskah. Saudara, hari ini, tahun ini, Paskah kita benar-benar spesial saudara ya. Puji Tuhan saudara. Mendasari kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, saya akan memberikan judul kebenaran firman Tuhan, hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus. Mendasari pembacaan firman Tuhan pada Paskah 2020 ini, mari kita sama-sama buka di dalam Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Puji Tuhan saudara. Tahun ini kita sedang alami proses yang begitu berat. Terlebih Paskah tahun ini kita tidak bisa merayakan kembali bersama Ibu Gembala tercinta saudara, karena Tuhan lebih dahulu mencintai Ibu Gembala kita, mengangkat setiap sakit penyakitnya, mengganti dengan sukacita yang sekarang sudah Ibu Gembala rasakan di surga sana saudara. Ya, gimana lagi ya saudara, kita yang sebenarnya masih butuh bimbingan beliau hanya bisa pasrah terima keadaan ini. Dalam segala sesuatu Tuhan tetap memberikan yang terbaik. Amin saudara. Dan saya masih ingat sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya masih ingat tanggal 28 saya dengan istri datang ke pastori, melihat ibu yang berbaring sakit di ranjangnya. Ya, sempat saya katakan dengan ibu, Bu, ibu harus sembuh, karena kami semuanya masih butuh ibu ya, masih butuh bimbingan ibu. Itu sebabnya saya bujuk ibu ya untuk kami anjurkan supaya ibu mau datang untuk berobat. Dan saat keadaan seperti itu, ibu bisa pasrah tanpa berkata-kata kepada kami saudara. Diam, pasrah, diam saudara. Dan pada hari Sabtunya tanggal 28 saudara, kami dengan istri datang lagi ke pastori untuk menyerahkan berkat dari Ibu Ade Sujaka, istri dari Ketua Majelis Daerah Jatim saudara. Dan ketika saya datang ke pastori ya membawa berkat itu saudara, ketika saya melihat ibu dalam keadaan yang sangat lemah saudara. Dan itu terakhir kali kami melihat Ibu Gembala saudara. Tanggal 29 atau minggu terakhir ya, kita tahu bersama ibu masuk rumah sakit ya saudara. Kami pun, saya dengan istri ngotot juga mau datang ke rumah sakit, tapi ketika kita terikat dengan standar kesehatan yang akhir-akhir ini terjadi saudara, rumah sakit tidak mengizinkan kami untuk datang ya saudara. Jadi kami harus
Ya, terakhir melihat ibu tanggal 29 itu, saudara. Hari-hari proses demi proses yang terjadi, setiap kali kami harus datang ke rumah sakit untuk menyerahkan apa yang menjadi keperluan Tante Sul yang menjaga di sana. Dan itu pun hanya sampai di pos satpam saja, saudara. Artinya apa? Kami tidak diperbolehkan masuk dalam rumah sakit, saudara. Saudara, dalam keadaan seperti ini, saudara, kami juga harus menerima telepon, menerima kabar dari jemaat. Bahkan ada yang sakit bukan 1-2, tapi banyak, saudara. Makanya sebab itu telepon, yang satu telepon mengabarkan bahwa tuh sakit ya, saudara. Aduh Tuhan, kenapa ini semuanya terjadi seperti ini? Dan di saat seperti ini pun kami saya dengan istri juga sakit, saudara. Tapi puji Tuhan, saudara, dalam keadaan sakit itu orang tua kami yang ada di sini itu bikinkan jamu, saudara. Jadi setiap hari diteter jamu terus, saudara ya. Jadi jamunya biar itu pahit, biar itu manis ya, saudara, kami minum, saudara. Itu sebabnya dalam keadaan seperti ini, saudara ya, Ibu Gembala sakit, jemaat sakit, kami pun juga alami sakit ya. Untung anak-anak tidak sakit, saudara. Saya dengan istri sedang juga mengalami sakit seperti itu. Dalam keadaan seperti ini, saudara, saya ingat firman Tuhan yang ada di Roma 8 ayat 35, saudara. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Saudara, dalam situasi yang tidak baik ya, ada kalanya kita sering menyalahkan keadaan ya. Begitulah posisi kita, posisi orang percaya di dalam kita mengikut Tuhan. Dalam keadaan yang tidak baik, terkadang kita menyalahkan keadaan. Tapi ayat ini memberikan pengertian bahwa tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Haleluya, saudara. Amin. Itu sebabnya tadi, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ya, saudara, kita alami kasih Kristus. Kita alami kepenuhan Kristus. Sehingga kita dalam menjalani hari-hari kita dalam keadaan tidak baik sekalipun, kita bisa berkata, tidak ada yang dapat memisahkan kasih Kristus. Di ayat-ayat selanjutnya, karena kita lebih daripada pemenang. Amin, saudara. Ya, saudara, kalau kita melihat rentetan peristiwa, Tuhan izinkan, ya saudara, Ibu Gembala kita dipanggil oleh Tuhan meninggalkan, ya saudara, meninggalkan kita. Ketika Ibu Gembala dipanggil oleh Tuhan, ya saudara, kita sebagai orang-orang percaya yang dikatakan sebagai orang Kristen secara dewasa, secara rohani, ya saudara, kita memaknai ini bahwa Ibu Gembala kita telah meninggalkan teladan yang baik bagi domba-dombanya, ya saudara. Dia berkorban, saudara. Dia mengorbankan nyawanya, ya. Bu Gembala mengorbankan nyawanya supaya domba-domba tidak kehilangan nyawa. Saya mendengar, saudara, ketika ibu meninggalkan kita, ya saudara, jujur secara daging kita semuanya sakit, ya saudara. Karena apa? Kita masih butuh bimbingan daripada Ibu Gembala. Tapi apa yang terjadi, saudara? Tuhan berkata lain. Tuhan memberikan yang terbaik. Ya saudara, semuanya Tuhan memberikan yang terbaik. Itu sebabnya ketika Ibu Gembala dipanggil oleh Tuhan, ya saudara, saya telepon jemaat satu persatu. Ada yang terlewatkan, terutama yang sakit saya telepon, saudara. Di situ jemaat katakan, aku sudah baikan,
aku sudah sembuh. Yang kemarin punya sesek, aku sudah baikan. Ya puji Tuhan saudara. Dan saya melihat kabar terakhir jemaat-jemaat sudah sehat semuanya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Itu sebabnya saudara, harusnya itu menjadi bahan renungan bagi kita yang masih hidup. Mari kita sungguh-sungguh di dalam mengikut Tuhan. Amin saudara. Ikut Tuhan harus sungguh-sungguh ya saudara. Keadaan yang tidak menentu ya. Dunia seperti ini kita mau apa? Apakah kita mau tetap santai-santai saja? Padahal Tuhan katakan selama pintu karunia terbuka, pintu kemurahan terbuka, pintu anugerah terbuka, mari kita sungguh-sungguh mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan dengan takut dan gentar saudara. Tidak ada saatnya kita main-main saudara. Tidak ada waktunya kita main-main lagi. Kita kembali ke dalam pembahasan firman Tuhan. Itu tadi sedikit kesaksian ya saudara. Kita kembali lagi di dalam firman Tuhan ya saudara. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa ya saudara, hubungan dengan Allah terputus ya. Hubungan dengan Allah terputus. Jadi keadaan rohani manusia yang sebenarnya telah mati perlu yang namanya penebusan. Atau dosa manusia atas penebusan atas dosa manusia, agar hubungan manusia dengan Allah dapat dipulihkan. Itu di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya saudara, kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan ya saudara, yang kita mengaku namanya orang Kristen ya. Orang Kristen itu adalah pengikut Kristus ya saudara. Kita bersyukur kepada Allah bahwa Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, agar kita semua yang percaya kepadanya, ya garis bawahi, yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu ditulis di dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 ya saudara. Jadi kita yang sebenarnya kita berdosa, tapi karena Allah mengasihi dunia, mengasihi kita, Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, anaknya yang dikasihi. Meskipun di dalam ketika Dia melayani, Yesus Kristus diserahkan sebagai korban penebusan dosa-dosa kita. Sehingga kita yang dahulu menjadi orang yang berdosa, dikatakan orang yang berdosa, kini telah ada di dalam rencana Tuhan dan alami namanya penebusan. Yes. Jadi selain kita menerima keselamatan daripada Kristus, kita juga menerima apa yang dikatakan kuasa kebangkitannya. Ya saudara, kuasa kebangkitan daripada Tuhan Yesus ini, Ia akan menyembuhkan kita dari penyakit, memberikan kekuatan kepada kita yang sedang alami kelemahan, memberi jalan keluar atas setiap masalah, mengadakan mujizat dengan menjadikan yang tidak ada menjadi ada, saudara, dan mengalahkan setiap pekerjaan yang dilakukan oleh iblis. Nah, itulah saudara, Allah memberikan kita kemenangan. Makanya di dalam Roma dikatakan kita lebih dari pemenang. Yang setuju katakan amin. Itu sebabnya saudara, ada harga yang harus kita bayar ya saudara ya. Jadi ketika kita menerima kuasa kebangkitannya, kita akan alami kemenangan demi kemenangan. Jadi kita yang sekarang ada ini sedang mengulang kemenangan daripada Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Amin saudara. Nah, hari ini kita akan membahas 3 pokok pembahasan bagaimana agar kita tetap hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Saudara, bagaimana cara agar kita tetap hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus? Saya mencatat ada 3, saudara. Yang pertama, saudara, menghidupkan Kristus di dalam hidup kita.
menghidupkan Kristus di dalam hidup kita. Di dalam Galatia 2 ayat 20a mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara, kalau kita melihat Rasul Paulus, bagaimana rekam jejak daripada Rasul Paulus sebelum menjadi Paulus. Dia bernama Saulus. Pekerjaannya apa? Menganiaya pengikut-pengikut Kristus, ya saudara. Dia sangat membenci pengikut-pengikut Kristus. Namun apa yang terjadi di dalam sebuah turning point atau di dalam sebuah perjumpaan dengan Kristus, ya saudara, Rasul Paulus akhirnya menyalibkan segala keinginan daging, ya saudara, dan segala hawa nafsunya yang ada di dalam dirinya. Ya saudara, kalau kita melihat rekam jejak daripada Paulus di dalam riwayatnya, dalam dia belajar, Paulus ini dibesarkan dan hidup sebagai orang terpelajar dan sangat mengetahui serta menguasai banyak hal di dalam kepandaiannya menuntut ilmu itu, saudara. Karena dia harus mengetahui hukum-hukum yang ada di Israel sana, hukum-hukum yang ada di Yahudi sana, ya. Tapi yang terjadi di sini, Paulus menanggalkan segala keberadaannya dan membiarkan Kristus menguasai hidupnya. Itu yang dilakukan oleh Paulus, ya saudara. Bahkan segala hal yang sebelumnya dia anggap berharga, justru dia anggap sampah. Karena apa saudara? Pengenalan akan Kristus lebih baik daripada semua. Ya saudara, pengenalan akan Kristus menjadi prioritas utama di dalam hidupnya. Sehingga Tuhan memimpin, menuntun hidupnya, serta memakai kehidupan Paulus, dipakai Tuhan luar biasa. Sehingga Paulus ini bisa memberitakan setiap pekabaran-pekabaran Injil yang dimulai dari kisah para rasul sampai berdirinya gereja sampai pada sekarang ini, saudara. Itu sebabnya mari kita mempersilahkan, saudara, mempersilahkan Kristus yang hidup menjadi raja di dalam hidup kita, ya saudara. Kita anak, kita menganggap Kristus itu sebagai raja di dalam hidup kita. Itu sebabnya ketika kita menganggap Yesus sebagai raja di dalam hidup kita, mari singkirkan setiap keangkuhan, singkirkan setiap kesombongan yang ada di dalam hidup kita. Agar apa saudara? Agar Kristus menjadi nyata di dalam hidup kita. Tuhan akan membawa kita masuk di dalam rencananya yang indah dan memakai kehidupan kita menjadi saksi dan teladan, ya. Kalau saya ingat teladan itu, saya benar-benar ingat Ibu Gembala ini, ya saudara. Biarlah Ibu Gembala yang sudah mendahului kita, meninggalkan teladan, meninggalkan jejak yang baik. Mari kita ikuti jejaknya Ibu Gembala. Karena Ibu Gembala juga mengikuti jejak daripada yang mengutusnya, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Ya saudara, kalau saya melihat Ibu Gembala ini adalah hamba Tuhan yang benar-benar menghamba, ya saudara. Saya ingat ketika di dalam pemakaman Ibu, saudara, ya. Ini saya di dalam pemakaman Ibu ini benar-benar hati saya itu ternyuh, saudara, ya. Karena apa, ya saudara? Di dalam pemakaman Ibu ini, yang biasanya kalau Ibu itu menghadiri pemakaman, ya, dia bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang lain, bersama dengan jemaat. Tapi pada waktu itu, saudara, yang menghadiri pemakaman itu hanya saya dengan istri saya, saudara. Itu saya mengingat kembali bahwa kita lihat dari sudut pandang kacamata kerohanian kita, sudut pandang pribadi kita, saudara, bahwa ketika Ibu meninggalkan teladan yang baik, itu membuat kita harus atau mau menjadi teladan juga bagi banyak orang, saudara.
Itu sebabnya ketika kita mau menjadi teladan bagi banyak orang, harusnya hidup kita benar-benar baik. Itu sebabnya saudara, tadi disampaikan bagaimana agar kita hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus. Yang pertama saudara, menghidupkan Kristus di dalam hidup kita. Yang kedua, bagaimana agar kita dapat hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus. Yang kedua, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Filipi 2 ayat yang kelima, saya akan bacakan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, saudara, inilah kunci bagaimana Yesus dapat menanggalkan segala kealahannya untuk menjadi manusia, merendahkan dirinya, rela dihina, direndahkan, disiksa, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dia sebagai Allah mau turun menjadi manusia, bahkan ada di tempat yang paling rendah derajatnya, saudara. Yesus meninggalkan teladan yang baik bagi kita. Maukah kita ikuti teladan daripada Tuhan Yesus ini? Ataukah kita berjalan menurut hati kita sendiri? Ya saudara, Tuhan Yesus keinginannya sebagai manusia dinyatakan saat Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ketika dia berdoa kepada Allah Bapa agar melalukan cawan yang harus diminumnya. Tetapi di dalam semuanya itu saudara, dia juga berdoa supaya bukan kehendaknya sendiri yang jadi, melainkan kehendak Bapa. Tuhan Yesus saja merelakan dirinya, ya saudara, di tempat yang paling rendah. Dan di situ dia juga berdoa supaya yang terjadi bukan menurut kehendaknya, tapi menurut kehendak Bapa di surga. Supaya apa saudara? Supaya kita sepikir dan seperasaan dengan Kristus. Saudara, supaya kita sepikir dan seperasaan dengan Kristus, hiduplah dalam firman Tuhan dan biarkan Kristus menguasai dan menuntun hidup kita. Belajar peka akan kehendak Bapa di dalam hidup kita. Seperti kemarin saya sampaikan renungan firman Tuhan, belajar peka, ya saudara, melatih kepekaan agar kehendak Bapa yang terjadi di dalam hidup kita. Itu sebabnya latihlah kepekaan dengan lebih banyak lagi membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya saudara, ini adalah era yang terbuka, ya saudara, ya. Era yang terbuka di mana kita bisa membaca Alkitab, kita bisa membaca renungan, mengakses dunia rohani dari HP kita. Itu sebabnya di zaman yang terbuka ini, mari kita belajar untuk kita boleh menggali kebenaran firman Tuhan. Menggali kebenaran firman Tuhan. Jadi membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dengan begitu kita akan lebih mengerti lagi pikiran dan perasaan kita dari Kristus. Amin saudara. Itu sebabnya jadi ketika kita beribadah, saudara ya, kita beribadah entah itu di gereja yang kemarin kita laksanakan, atau di rumah-rumah seperti sekarang ini. Saya bikin live-nya juga tidak di gereja, ya saudara. Saya bikin live-nya ini ada di rumah dengan alat yang terbatas, tapi saya rindu mengasihi jemaat-jemaat Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ya saudara. Dan dengan cara ini kita tetap belajar untuk melatih kepekaan kita terhadap suara Tuhan, ya, seperti judul renungan kemarin pagi, saudara.
Jadi sore hari ini saudara, cobaan yang begitu berat yang saat ini kita alami dan berbagai masalah apapun itu dapat diatasi ketika kita memakai pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Kita dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh semangat sehingga hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, saudara rindu hidup saudara menjadi berkat bagi banyak orang? Tetap semangat melatih kepekaan. Melatih kepekaan ini ya artinya memakai pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya ketika kita menjadi berkat bagi banyak orang di luar sana, ya saudara, kita dapat menjadi saksi yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, dengan memakai pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus, kita juga tidak lagi mementingkan diri kita sendiri, melainkan memikirkan kepentingan orang lain. Sekali lagi, kita tidak lagi mementingkan diri sendiri, melainkan juga memikirkan kepentingan orang lain. Sama seperti Kristus yang rela berkorban bagi umat manusia. Hari ini, saudara, kita yang merayakan Paskah, merayakan kebangkitan Tuhan karena Dia sudah menang atas maut. Puji Tuhan, saudara. Dan saya percaya setiap kita yang hidup di dalam kuasa kebangkitan daripada Tuhan, hidup kita akan lebih semangat hari ini sampai seterusnya. Tetap semangat karena Ibu Gembala kalau berpesan harus semangat, ya. Harus semangat, saudara. Itu saudara, itu sebabnya saudara, mari kita memiliki pola pikir yang baik. Ya, saudara, tidak mementingkan diri sendiri, tapi mementingkan kepentingan orang lain juga, ya. Sama seperti Kristus yang rela berkorban bagi manusia. Amin, saudara. Yang ketiga, saudara, bagaimana agar kita dapat hidup dalam kuasa kebangkitan daripada Kristus? Yang ketiga, ya saudara, ini yang paling penting, saudara. Mengingat kembali Tuhan Yesus sudah bangkit mengalahkan maut. Ya, saudara, di dalam 1 Korintus 15 ayat 27a dikatakan, sebab segala sesuatu telah kutaklukkannya di bawah kakinya. Ini yang berbicara, yang ngomong adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, saudara, jadi kebangkitan Kristus sekaligus mendeklarasikan bahwa kematiannya dan maut tidak dapat menguasai dirinya. Kebangkitan Yesus dari kubur menyatakan bahwa Kristus dapat menaklukkan kuasa maut. Ya, saudara, itu sebabnya di dalam Wahyu 1 ayat 17b sampai 18 itu dikatakan, saudara, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai segala-lamanya dan aku, garis bawahi, memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ya saudara, jangan takut karena Tuhan Yesus sudah memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ya saudara, iblis adalah bapa penipu kita dan dia akan selalu menipu kita dengan segala tipu muslihatnya. Saudara, iblis tidak suka jika kita menerima keselamatan dari surga, dan dia akan berusaha dengan segala caranya untuk dapat menarik kita untuk jatuh lagi di dalam dosa. Ya saudara, kita yang sudah terima baptisan, kita yang dikatakan sudah lahir baru, ya saudara, hidup di dalam ciptaan baru, ya saudara. Tapi ingat, ada iblis yang tidak senang dan dia akan mencari cara menarik kita supaya kita jatuh lagi di dalam dosa. Itu sebabnya saudara, segala tuduhan yang muncul dari pikiran kita merupakan salah satu cara dari iblis agar kita tidak menggunakan kuasa yang telah diberikan kepada kita. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa
kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya, saudara, menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya, tapi yang terjadi akhir-akhir ini, saudara, ya, kita akan merasa tertuduh. Dan pikiran kita senantiasa diputar-putar terus sama iblis, saudara. Iblis akan selalu membuat kita merasa tidak layak dan kalah dalam setiap pergumulan kita. Itu sebabnya ketika saudara ya tidak menyenangkan hati Tuhan melalui perbuatan yang kita lakukan, mungkin sehari kita tidak menyenangkan hati Tuhan, sehingga di dalam pikiran kita, apakah Tuhan mau mengampuni aku setiap hari berbuat dosa. Lalu iblis membuat kita merasa tidak layak. Dia mengolah-olah, memutar balik pikiran kita sehingga kita tidak alami pertobatan. Itu sebabnya sore hari ini, saudara, jangan mau saudara dan saya diperdaya oleh iblis, karena Yesus Kristus telah menang untuk memberi kita kemenangan. Saudara, Yesus telah menang memberikan kita kemenangan. Cukup satu kali saja karya salib Kristus dan kita menjadi menang untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Sore hari ini singkirkanlah segala keraguan dan tudingan yang muncul dari pikiran kita. Yakinlah dan gunakan kuasa yang telah diberikan bagi kita untuk mengalahkan musuh. Ya, saudara, sehingga kita dapat berkata, "Hei iblis, kau tidak berhak lagi mengganggu hidupku." Ya, saudara, kebangkitan Kristus ini memberikan kita keselamatan sekaligus kuasa untuk menjalani hidup sebagai pemenang. Itu sebabnya mari kita raih kemenangan itu dengan berjalan bersama dengan Kristus dari hari ke hari sampai Tuhan menjemput kita. Ya, saudara, haleluya, saudara, haleluya. Kiranya renungan firman Tuhan yang singkat ini dapat memberkati kita, memotivasi kita, ya saudara, di dalam kita memaknai Paskah tahun ini. Ya saudara, meskipun tidak ada Ibu Gembala di dalam pelayanan yang kita kerjakan ke depan, tapi yakinlah ada yang terbaik yang Tuhan akan berikan kepada kita, jemaat-jemaat Tuhan, baik yang ada di pelosok, ya saudara, baik juga yang ada di Sumberaji. Ya, saya kangen, saudara, untuk jemaat yang ada di Sumberaji. Saya benar-benar kangen, saudara, tapi saya belum bisa ke sana. Ya saudara, nanti kalau semuanya sudah berlalu, kita akan beribadah bersama lagi. Kiranya renungan firman Tuhan ini memberkati kita, membuat kita semakin setia kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan makan dan minum tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus. Untuk itu saya ajak jemaat-jemaat sekalian untuk mengambil dan mempersiapkan roti dan anggur yang sudah jemaat persiapkan dari awal ibadah ini. Puji Tuhan. Saya menunggu jemaat-jemaat untuk mempersiapkan kembali roti dan anggur yang sudah jemaat persiapkan dari awal ibadah ini. Haleluya, puji Tuhan. Setelah saudara siap, pegang roti dengan tangan kanan dan anggur di tangan kiri kita. Puji Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan makan dan minum tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus. Untuk itu saya ajak jemaat-jemaat sekalian untuk mengambil dan mempersiapkan roti dan anggur yang sudah jemaat persiapkan dari awal ibadah ini. Puji Tuhan. Saya menunggu jemaat-jemaat untuk mempersiapkan kembali roti dan anggur yang sudah jemaat persiapkan dari awal ibadah ini. Haleluya, puji Tuhan. Setelah saudara siap, pegang roti dengan tangan kanan dan anggur di tangan kiri kita.
Sebelum kita menerima roti dan anggur ini, sama-sama kita menyembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari pegang roti di tangan kanan dan anggur dengan tangan kiri. Pegang roti dengan tangan kanan dan anggur dengan pegang roti di tangan kanan, mesin angkat roti tinggi-tinggi. Pegang roti dengan tangan kanan dan anggur dengan tangan kiri. Kita bersyukur menyembah bersama sebelum makan dan minum. Oh haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Angkat roti dengan tangan di atas kepala kita. Saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat anggur dengan tangan kanan di atas kepala kita. Saya akan bacakan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum anggur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan atas kami. Haleluya, 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 haleluya. Mari sejenak kita menyembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penebusan yang Kau berikan atas kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah bukan sebagai rutinitas saja kami makan dan minum darah dan tubuh Tuhan Yesus ini, tapi biarlah ini menjadi peringatan akan kami, karena Tuhan sudah menang atas maut, membebaskan kami, menebus kami. Engkau yang sudah mati, Engkau yang sudah bangkit, menebus kami sehingga kami memperoleh kemenangan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami yang ada, baik hamba-Mu yang ada di tempat ini, jemaat-jemaat yang ada di rumah, baik jemaat yang ada di pelosok, baik jemaat yang ada di Sumberaji, tetap ikat persatuan, kesatuan yang ada di antara kami Tuhan, supaya kami tetap menjadi berkat dimanapun kami berada. Meskipun kami beribadah di rumah-rumah, tapi tidak mengurangi sukacita kami di dalam kami mengiring Tuhan, di dalam kami merayakan kemenangan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kemenangan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan.
Kiranya Tuhan Ya, Yesus merasa diberkati Tuhan. Amin, Haleluya, saudara. haleluya. Haleluya. Karena berkat kebangkitan Tuhan Yesus kita terima pada sore hari ini. Haleluya. Berita gereja sepekan ialah yang pertama, tetap ada doa pagi setiap hari yang secara online yang kami akan share dalam WA selama pandemi corona masih berlangsung di Indonesia. Yang kedua adalah bagi jemaat yang memiliki pokok-pokok doa, silakan untuk chat kepada kami dan kami akan mendoakan bersama-sama setiap harinya. Dan ketiga ialah pada hari Minggu kita akan beribadah kembali secara online pukul 3 sore bersama dengan kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan menutup kebaktian pada sore hari ini. Sebab Dia hidup pada hari esok. Saja hidup ada hari esok, saja hidup ku tak Mari kita sama-sama tutup di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas perkenanan yang dari Tuhan. Tuhan sudah memampukan kami dari kami awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam kami beribadah. Puji-pujian yang telah kami naikkan kepada Tuhan, biarlah menyenangkan hati Tuhan, biarlah semakin memotivasi iman percaya kami di dalam kami mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur dalam keadaan yang tidak baik ini, kami masih diberi kesempatan untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih, segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah pada sore hari ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Kau boleh memakai presiden, wakil presiden, pemerintah yang ada di atas, pemerintah yang ada di tingkat provinsi, yang ada di tingkat kabupaten, yang ada di tingkat kecamatan, bahkan sampai ada di tingkat desa yang hari ini sedang mengalami di negara kami, yaitu Tuhan pandemi corona. Mari Tuhan, Kau boleh memakai pemimpin-pemimpin yang ada untuk membawa bangsa dan negara kami, menata bangsa negara kami ini ya Tuhan. Terlebih di dalam kami sedang menjalani pandemi corona, kiranya Tuhan yang akan memulihkan keberadaan bangsa dan negara kami, sehingga kami bisa kembali beribadah
bersekutu lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau pakai Bapak Presiden, Wakil Presiden, semuanya yang menangani ada di bangsa dan negara kami ini. Kami berdoa juga bagi para medis yang bekerja ada di garda terdepan, kiranya Tuhan juga akan pakai, kiranya Tuhan juga akan tolong memberkati, memberikan kekuatan kesehatan demi menolong kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada, baik yang ada di Sumberaji, baik yang ada di pelosok, kiranya Tuhan memberikan penghiburan ya Tuhan. Secara manusia kami boleh ditinggal Ibu Gembala kami, tapi kami percaya ya Tuhan, ada rencana yang indah yang Tuhan telah berikan bagi kami jemaat-jemaat-Mu yang ada. Untuk itu biarlah kami, Tuhan menumbuhkan kepada kami sukacita ya Tuhan, damai sejahtera, kekuatan yang baru, agar jemaat-jemaat-Mu tidak larut di dalam kesedihan, tapi biarlah kembali dapat bangkit, menyenangkan hati Tuhan kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya hari ini kami juga berdoa, yang sakit Tuhan yang akan sembuhkan, yang dalam pergumulan Tuhan menjawab pergumulan itu, yang lemah Tuhan yang akan kuatkan, yang sedang alami jalan buntu Tuhan yang akan memberikan jalan keluar. Anak-anak-Mu yang saat ini masih libur sementara belajar di rumah, kiranya Tuhan juga akan tolong memberkati, menyertai hingga pandemi corona ini berakhir, anak-anak juga dapat kembali sekolah kembali ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga bagi wadah organisasi yang ada, baik BKSG garis depan, organisasi GPDI, baik majelis pusat, majelis daerah, majelis wilayah. Kiranya Tuhan boleh memakai pemimpin-pemimpin yang ada untuk dapat membawa GPDI ke arah yang lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa agar hari-hari ke depan kami, agar kami tetap dapat melaksanakan ibadah online dengan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk keberadaan kami ada di dalam rencana Tuhan. Mari kita tengadahkan kedua tangan kita, terima berkat yang datangnya dari Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Akhirnya, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih yang tulus dalam persekutuannya yang kudus melalui anaknya yang kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang sudah diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, kiranya sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tetap semangat.